Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis amma ba'du. Semoga para jamaah sekalian adalah mereka yang ahli dalam beribadah. Semoga mereka yang sedang ditimpa musibah segera dimudahkan oleh Allah. Semoga mereka yang sedang diuji dengan penyakitnya segera diangkat oleh Allah penyakitnya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan fikriyah, qalbiyah, jismiyah, ruhiyah. Semoga kita senantiasa diberikan semangat dalam melaksanakan ibadah. Sejenak, marilah kita tundukkan kesombongan dan keangkuhan kita dengan hati yang suci. Marilah kita panjatkan puji dari tempat yang makmur. Marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik semesta alam, pemuhasabah dari yang awam, pemberi hidayah insan di dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangnya salawat, sucinya salam senantiasa kita curahkan tanpa pernah padam kepada pemberi hidayah insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, pahlawan revolusi Islam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan kultum dengan tema penyakit hati. Ya ayyuhal hadirun al-kiram. Untuk menyambut Ramadan kali ini, marilah kita bersihkan hati. Karena apa? Karena amalan-amalan yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu tergantung pada hati kita. Amalan yang kita laksanakan oleh Allah itu dapat dilaksanakan karena hati kita yang bersih, karena hati kita yang tenteram, karena hati kita merasa ikhlas untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut. Oleh karena itu, perlulah kita ketahui untuk apa saja itu penyakit hati. Yang pertama, yaitu al-mutahawwilu bis-shalah, yaitu orang yang menganggap remeh sholat. Mana saja yang disebut sebagai orang yang menganggap remeh sholat? Yaitu orang yang mengetahui bahwasanya sholat 5 waktu adalah sebuah kewajiban. Tetapi mereka melalaikannya. Ketika adzan tiba, mereka seakan-akan seperti orang yang tidak berdosa. Itulah hal-hal remeh tetapi dianggap tidak remeh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja alasan yang membuat kita tidak melaksanakan sholat? Yang pertama, kekayaan. Bukankah kekayaan yang kita miliki adalah anugerah dari Allah? Bukankah kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah? Apakah ada kekayaan yang melebihi Nabi Sulaiman? Apakah ada kekayaan yang setara dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu pekarangan rumahnya emas. Apakah ada di sini makhluk hari ini? Apakah ada yang memiliki kekayaan seperti Nabi Sulaiman? Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan kita tidak melaksanakan sholat? Yaitu kecerdasan. Dan sampai sekarang ini, kita belum pernah menemui seorang arsitek yang mampu membangun kapal di atas gunung. Nuh alaihi salam membangun kapal di atas gunung. Beliau cerdas dan tidak sombong. Beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa saja yang membuat kita lalai dalam sholat? Yaitu kedudukan. Kita memiliki kedudukan yang tinggi bukan karena sebagai semata-mata untuk kita sombongkan, tetapi itu merupakan amanah yang harus kita laksanakan. Amanah yang harus kita dipertanggungjawabkan nantinya, bukan menjadi sesuatu yang akan kita sombongkan di hari-hari tertentu. Kemudian, apalagi yang membuat kita sombong? Apakah dengan sesuatu yang kita miliki? Seseorang sholat, tetapi kenapa permasalahan dalam hidupnya terus ada? Karena mungkin sholatnya kurang ikhlas, karena kemungkinan sholatnya main-main. Apa susahnya sholat? Bukankah lebih susah puasa? Puasa 30 hari lapar. Apakah lebih susah? Bukankah lebih susah haji, umroh, antri? Bukankah lebih susah untuk bersedekah, untuk zakat, untuk infak? Itu lebih berat karena kita harus memiliki modal untuk melaksanakannya. Apa susahnya sholat? 24 jam Allah menunggu kita.
Subuh, Allah menunggu kita. Duhur, tengah hari, kita lelah, Allah menunggu kita di waktu duhur. Sore kita mau curhat kepada Allah, Allah tunggu kita di waktu asar. Maghrib selesai kegiatan, Allah tunggu kita di waktu maghrib. Isya sebelum tidur, Allah tunggu kita di waktu isya. Maupun tengah malam kita terbangun karena kita tidak bisa tidur, Allah bangunkan kita. Marilah kita sholat tahajud. Itulah kekuatan-kekuatan sholat yang kadang kita tidak sadari. Kemudian, apa penyakit hati yang kedua? Penyakit hati yang kedua yaitu sombong. Apa itu sombong? Kita dapat mengingat sejarah ketika iblis dikeluarkan dari surga. Apakah karena dia penyakitan atau karena dia miskin? Oh, bukan. Suatu ketika Allah SWT menciptakan Adam, Allah perintahkan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Wahai makhluk-makhlukku, bersujudlah kepada Adam. Dia adalah makhluk saya yang paling mulia. Malaikat pun bersujud, meskipun awalnya malaikat itu protes. Tumbuh-tumbuhan, binatang, semua bersujud kepada Adam. Hanya satu makhluk yang dia tidak mau sujud kepada Adam, namanya iblis. Iblis protes, wahai Allah, saya tidak mau sujud kepada Adam. Kata Allah, kenapa? Kata iblis, Adam baru diciptakan, sedangkan saya sudah diciptakan terlebih dahulu. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api. Unsur saya lebih mulia dari unsur Adam. Kemudian Allah berfirman, wah iblis, kamu ini sudah sombong. Seseorang yang memiliki sikap sombong tidak layak untuk menghuni surga. Maka kata Allah, keluarlah kamu dari surga. Dan saat itu pula iblis dikeluarkan dari surga. Ketika iblis hendak keluar dari surga, iblis meminta dua permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, kata iblis, sebelum saya keluar dari surga, saya memiliki dua permohonan. Yang pertama, berikan saya umur yang panjang. Kata Allah, baiklah, saya akan memberi umur yang panjang sampai pada hari kiamat tiba. Kemudian, dan tidak diketahuinya, iblis pun beranak pinak. Padahal, kita tidak bisa melihatnya. Andai saja kita bisa melihatnya, tentu saja di sekitar kita banyak sekali iblis-iblis. Tetapi kita tidak bisa melihatnya karena kita beda dunia dengan iblis tersebut. Kemudian yang kedua, kata iblis, dan yang kedua, saya meminta untuk saya diberi skill. Kata iblis, saya ingin diberi kemampuan, saya ingin diberi kehebatan untuk mengganggu anak cucu Adam. Karena sebab Adamlah saya dikeluarkan dari surga. Kata Allah, baiklah, saya akan berikan kamu skill. Oleh karena itu, jangan sombong. Apa yang kita sombongkan? Ilmu. Buktinya banyak seorang ilmuwan yang dia diberi kepikunan. Karena apa? Karena dia sombong atas nikmat ilmu yang dia peroleh. Apalagi yang membuat kita sombong? Harta. Bukankah harta itu merupakan titipan Allah? Oleh karena itu, janganlah sombong dari apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Apalagi yang kita sombongkan? Bertambahnya ibadah. Yang masih malas sholat, kemudian menjadi rajin sholat. Bukan hanya 5 waktu sholat yang dia laksanakan, tetapi sholat sunnah pun dia laksanakan. Kemudian hari demi hari, dia pun mulai sombong. Itulah yang Allah tidak sukai. Allah lebih menyukai orang yang alim, dan Allah tidak menyukai orang yang memiliki sikap sombong. Oleh karena itu, dijelaskan dalam hadis qudsi bahwasanya ada 3 teman setan di dunia ini. Yang pertama yaitu al-ghaniyun mutakabbir, yaitu orang kaya yang sombong. Yang kedua yaitu kaya ilmu, seorang ilmuwan yang sombong. Dan yang ketiga yaitu kaya pangkat, seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi tetapi dia sombong atas kedudukannya. Padahal semua itu adalah titipan yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Ya ayyuhal hadirun al-kiram, itu adalah 2 penyakit hati. Yang pertama meremehkan sholat, yang kedua seseorang yang memiliki sikap sombong, dan yang ketiga ini adalah bakhil, pelit. Pelit merupakan salah satu sikap temannya setan. Bagaimana kita menyikapinya?
Apa yang menyebabkan kita miskin? Apa yang menyebabkan ibu miskin? Apa yang menyebabkan bapak-bapak miskin? Karena kurangnya kita dalam bersedekah. Apa yang menyebabkan kita miskin? Karena kurangnya kita dalam bersedekah. Kemudian Allah berfirman, Inna indadhanni abdi bi. Sesungguhnya aku bergantung pada prasangka hambaku. Oleh karena itu, bersedekahlah. Allah tidak melihat 1 jutanya, Allah tidak melihat 100.000-nya. Yang Allah lihat adalah hari ini sedekahkah kita? Jangan lewatkan maghrib tanpa bersedekah. Jangan lewatkan Jumat tanpa bersedekah. Jangan lewatkan Isya tanpa bersedekah. Sedekahkanlah. Rezeki sudah ada yang ngatur. Jangankan diambil orang, rezeki saja tidak ada yang tertukar. Itulah ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita. Dan bagaimana cara kita mengobati penyakit hati itu? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepadaku, mengingat kepadaku, maka aku akan memberikan ketentraman jiwa, memberikan ketenangan hati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada taklim kita kali ini. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran, itu semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.